mengenai haram dan halal. Disclaimer terlebih dahulu, kita membahas iman Kristen dan Alkitab. Tidak ada ngomongin di luar itu. Tidak ada ngomongin agama lain, tidak ada ngomongin kitab suci agama lain. Kita membahas iman Kristen dan Alkitab. Oke? Kita sebagai orang Kristen sering mendengar ya, babi haram, babi haram, babi haram. Tetapi orang-orang yang mengatakan babi haram, orang-orang itu juga makan, contoh ya, kepiting asam manis. Itu haram. Belut, cumi, sate kelinci, kerang rebus, udang, pecel lele. Itu haram semua yang barusan saya sebutkan. Itu haram semua menurut Taurat di dalam Perjanjian Lama. Kalau kamu kemudian ngomong babi haram, babi haram, babi haram, tetapi makan kepiting asam manis, lele, cumi, sate kelinci, udang, dan lain sebagainya, kodok goreng, kamu ngikutin aturan dari mana? Kalau ngikutin Taurat, itu semuanya haram, gitu loh. Kalau kalian ingin tahu mengenai haram dan halal, silahkan baca Imamat 11. Itu sangat jelas di situ. Mengenai binatang yang haram dan yang tidak haram. Loh bang, terus orang Kristen kenapa kok makan babi? Babi kan haram dan lain sebagainya. Ini perlu tahu. Kalian perlu tahu. Orang Kristen tidak di bawah hukum Taurat. Tetapi orang Kristen di bawah kasih karunia dari Yang Maha Kuasa, gitu loh. Ini harus tahu. Roma pasal ke-6 ayat ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia sang penggenap Taurat, yaitu Yesus Kristus, gitu loh. Jadi orang Kristen tidak di bawah hukum Taurat, tetapi orang Kristen di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jelas ya? Ini harus ngerti, gitu loh. Oke. 1 Timotius pasal ke-4 ayat ke-4. Karena semua yang diciptakan Elohim itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucap syukur. Gitu loh. Jelas ya? Karena semua yang diciptakan Elohim itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucap syukur. Orang Kristen tidak di bawah hukum Taurat, tetapi orang Kristen di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jelas ya? Jelas. Kalau masih nggak jelas, kelewatan kamu, gitu loh. Jadi kalau ngomongin di Perjanjian Lama, di dalam Taurat, oh ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Tetapi mau comot-comot yang mau dipakai. Contoh sekarang babi haram. Kemudian ketika ada suatu momen, karena terdesak, karena mungkin buat obat dan lain sebagainya, yang awalnya haram jadi halal. Kemudian ketika ada momen lain lagi, yang awalnya halal kemudian berubah lagi menjadi haram. Nah ini kok pelin-pelan Tuhannya? Yang mengesahkan haram dan halal ini siapa? Manusia atau Tuhan? Gitu loh. Kita membahas iman Kristen dan Alkitab ya, tidak ada ngomongin di luar itu. Kalau di luar kekristenan seperti apa ya itu urusan masing-masing, urusan mereka. Yakobus pasal kedua ayat ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi orang yang masih di bawah hukum Taurat, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Dia melakukan itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya. Contoh, dia
berzina. Ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi orang yang di bawah hukum Taurat harus bisa melaksanakan semuanya itu, baru kamu bisa selamat gitu loh. Kalau kamu melaksanakan ini bisa, kamu abaikan satu, kamu terikat oleh semuanya. Karena kamu harus benar-benar bersih. Baru kamu bisa selamat, kamu bisa kesana gitu loh. Dan orang Kristen tidak di bawah hukum Taurat, tetapi orang Kristen di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus sebagai sang penggenap dari Taurat. Tuhan Yesus Kristus melaksanakan semua yang ada di dalam hukum Taurat itu. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa melaksanakan, mentaatinya, bahkan mentaati sampai mati di kayu salib, mentaati Taurat itu. Karena Tuhan Yesus Kristus yang membuat Taurat itu. Tentulah Tuhan Yesus Kristus bisa melaksanakan semuanya itu. Makanya Tuhan Yesus Kristus sang penggenap dari Taurat itu. Jadi kalau ngomongin Taurat, nggak bisa dicomot-comot. Yang ingin dilakukan, dilakukan. Yang nggak ingin dilakukan, nggak dilakukan. Itu aturan dari mana? Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-38 dan seterusnya. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata apa? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kita di bawah hukum Yesus Kristus sebagai sang penggenap gitu loh. Kita orang Kristen di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bukan lagi di bawah hukum Taurat. Kalau kamu ngomongin Taurat, ketika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ada orang yang berbuat zina, jangan kamu ampuni. Rajam batu, lempari batu sampai mati. Itu Taurat. Gitu loh. Gak bisa dicomot-comot. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kamu, balas dia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu Taurat. Loh, Taurat kok kejam? Tauratnya nggak kejam. Taurat sangat bagus. Biar apa? Biar orang ini taat. Biar orang ini tidak berbuat dosa. Gitu loh. Makanya diberikan aturan ini. Tetapi malah disalahgunakan, disalahartikan. Jelas ya? Nah, ini luar biasanya Tuhannya orang Kristen, Tuhan Yesus Kristus. Gitu loh. Nah, saya ulangin poinnya. Roma pasal ke-6 ayat ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kemudian masalah haram, halal makanan. 1 Timotius pasal ke-4 ayat ke-4. Karena semua yang diciptakan Elohim itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucap syukur. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, yang komen, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus.